Assalamualaikum Sobat Review. Pada video kali ini aku akan unboxing sebuah drone yang baru aja aku beli di marketplace JDID. Ini adalah drone DJI Mavic Mini. Pihak DJI sendiri mengklaim bahwasanya ini drone-nya yang sangat kecil di kelasnya dan ini cukup mungil. Jadi kalian buat yang suka traveling, ini cocok untuk dibawa kemana-mana dan sangat praktis, simple untuk dibawa. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini dia DJI Mavic Mini dengan tipe Fly More Combo. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian samping ini ada spesifikasinya. Nah, yang aku beli ini tipenya combo dan bergaransi TAM yang sudah terpercaya di Indonesia. Ada bagian atas kotak. Di sini ada ditempel satu berkas yaitu kartu garansi. Nah, ini dari garansi TAM dari Era Jaya. Langsung aja kita buka, guys. Nah, seperti ini dia. Ada carrying bag-nya atau seperti tas untuk membawa drone-nya. Kalau dilihat dari bahan, kualitas tasnya cukup bagus ya, dan sangat recommended. Nah, ini ada kotak. Ini kotak yang besar, mungkin isinya propeller guard. Dan ini ada dua kotak lainnya. Di dalamnya ada seperti kotak kecil satu dan kotak yang besar. Dan ini sepertinya casannya. Dan kotak yang tipis ini kayak manual booknya. Dan yang kecil ini sepertinya, oh ini baterainya ya, sepertinya baterai. Oke, udah kita buka semua. Oke, kita buka kotak yang pertama. Ini ada casan adapternya 18 watt. Kita lihat aja, ini resmi dari DJI. Nah, dilapisin plastik supaya tahan lama dan lebih awet. Dan kita buka lagi untuk kotak yang kedua yang tipis ini. Ini sepertinya manual book. Yaps, benar, ini manual book dari berbagai macam bahasa. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Dan ada manual book lainnya. Dan kita buka kotak yang ini. Kita lihat ini isinya, ya ini isinya baterai. Baterainya dapat 3 pieces. Jadi kalau kalian beli tipe yang combo, ini dapat baterainya 3 ya guys. Jadi dengan adanya 3 baterai ini sangat membantu jika kalian ingin menerbangkan drone-nya untuk beberapa kali tanpa harus menunggu mengecas untuk satu baterainya. Jadi kalau kalian habis satu baterai, kalian tinggal ganti aja ke baterai yang masih penuh. Nah, kalau kalian beli yang tipe More Combo ini, kalian juga dapetin 2 propeller guard 360. Nah, ini sudah kosong. Propeller 360 ini sangat berguna jika kalian penerbang drone pertama. Karena kenapa? Ini untuk mencegah dari crash. Jadi untuk melindungi drone kalian dari terjatuh atau terkena obstacle di udara. Nah, ini material build-nya cukup bagus. Dan kita dapat sepasang kanan dan kiri. Nah, ini untuk yang sebelah kirinya. Pastikan kalian tidak terbalik untuk memasang propeller ini. Nah, kita lihat ini carrying bag-nya atau tas jinjing untuk membawa drone ini. Ada tulisan emboss timbul ya. Ini G Mavic. Material dari tas ini cukup bagus dan resleting kancingnya cukup rapat dan sangat melindungi drone kalian. Dan ini sangat praktis untuk dibawa dan tidak terlalu berat. Oke, kita buka aja. Nah, langsung aja kita buka. Seperti ini,  Oke, sudah.
Nah, ini seperti ini dia. Kita buka yang pertama. Ini adalah two-way charging hub. Maksudnya two-way di sini adalah dia bisa dicas, baterai kita itu bisa dicas, dan jika baterai kita sudah terisi di dalam ini, kita juga bisa mengecas keluar seperti power bank. Jadi kita bisa mengecas remote kita atau HP kalian juga bisa di pada bagian kanan. Di sini ada tombol turn on-nya. Ini berfungsi untuk mengecek kapasitas baterai kalian. Di sini ada power input dan ini power output. Oke, lanjut kita buka kotak berikutnya. Kita lihat ini isinya. Ya, ini isinya seperti aksesoris lainnya. Ini tambahan aksesoris. Ya, ini obeng. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang baut propeller di drone-nya. Nah, seperti ini obengnya, dan ini kita simpan aja. Kemudian di sini ada aksesoris lainnya. Kita lihat lagi. Di sini ada kabel adapter. Terus kita lihat lagi di sini ada tambahan aksesoris. Kita dapat 3 kabel konektor dari remote control ke smartphone. Ini dapat yang USB to Lightning iOS. Ini kabel USB to Type-C, dan ini dapat yang USB to micro USB. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat 3 tipe. Jadi untuk HP kalian mana yang cocok, kalian bisa tinggal pilih aja. Terus kita dapat lagi cadangan kabel adapternya. Jadi kita dapat 2 kabel adapter, yang satu berfungsi untuk mengecas charging docknya dan satu untuk remote-nya. Nah, kita buka lagi untuk kotak berikutnya. Nah, di sini ada propeller cadangan. Ada dapat 3 propeller cadangan dan beserta bautnya juga. Nah, oke, lanjut ke aksesoris berikutnya. Untuk yang berikutnya kita buka. Ini ada remote-nya, ini remote controllernya. Dan kita lihat ini bentuknya cukup bagus, sama seperti juga dengan seri-seri Mavic lainnya, cuma beda tipis aja. Nah, ini handle untuk smartphone-nya. Jadi nanti smartphone-nya kita sangkut di sini, dan di sini ada joysticknya tersimpan di balik celah-celah ini. Nah, ini tinggal dipasang aja, cukup praktis. Jadi ketika nanti selesai dipakai, joysticknya dilepas dan dimasukkan kembali, kemudian dilipat seperti ini. Nah, kemudian lanjut kita lihat ini drone-nya. Ya, cukup ringan, di dalamnya belum ada baterai. Nah, ini kita lepas aja. Ini banyak stiker untuk pelindungnya. Ini kita buka dulu yang di baling-baling. Nah, kalau di ukuran telapak tangan aku hanya segini, jadi tidak terlalu besar dan sangat mungil. Nah, kalau aku bandingin dengan handphone aku sekarang, nah aku taruh di atasnya, ini masih kecil dari handphone aku malah. Jadi ini sangat simple dan sangat mudah untuk dibawa. Oke, kita buka dulu stiker perekatnya. Nah, di sini stiker pelindungnya cukup kuat. Ini aku buka sekarang di stiker perekat di gimbalnya, di pelindung gimbal kamera. Ini aku percepat aja, dan sangat banyak ini stiker pelindungnya. Ya, jadi kita lepas dulu ini gimbal clamp-nya. Cara membuka drone ini cukup simple, jadi tinggal kita buka aja untuk baling-baling 2 depannya seperti ini. Tinggal kita lepas, dan kemudian untuk yang di belakang kita tarik dari depan ke belakang seperti ini. Ya, drone ini termasuk sangat mudah untuk dipergunakan, dan seperti ini kita buka untuk leg bagian bawahnya. Nah, kalau aku taruh di telapak tangan, ukurannya sangat kecil dan sangat praktis. Nah, seperti ini dia. Jadi
buat kalian yang memang enggak perlu yang drone besar-besar banget, jadi drone ini cukup cocok untuk kalian beli. Ya, kita lihat di bagian bawah sini, di sini ada dua sensor untuk sensor bawahnya. Jadi drone ini hanya satu sensor saja, tidak ada sensor depan, tidak ada sensor samping seperti drone G-Mavic lainnya. Oke, sekarang aku taruh dulu drone-nya di sini. Aku buka dulu semua alatnya, aku taruh di atas di sini. Oh, sama satu lagi kita juga ada dapat kontrol joystick tambahannya. Jadi dapat spare-nya. Jadi kalau nanti ada hilang, kalian bisa pakai yang spare joystick ini. Oke, seperti inilah paket yang kalian akan dapatkan jika memilih tipe yang combo. Sekian review dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. See you on next video. Halo, assalamualaikum sobat YouTube. Kembali lagi di channel Bang Tosi. Pada video kali ini, aku akan ngebahas sebuah drone yang baru aja aku beli, yang aku unboxing di video sebelumnya, itu drone DJI Mavic Mini. Kali ini kita akan bahas persiapan untuk penerbangan drone-nya dan kemudian tes pengambilan foto dan perekaman video. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Pastikan kalian tonton sampai habis videonya. Jika kalian pertama kali baru menerbangkan drone ini, maka yang perlu kalian harus lakukan adalah membuka remote-nya seperti ini. Oke. Kemudian pasangkan kedua joysticknya. Joysticknya tersembunyi di balik sini. Oke, kemudian diluruskan antenanya seperti ini. Kemudian ambil smartphone kalian. Oke, kemudian dipasangkan kabel konektor dari remote ke smartphone-nya. Oke, siap. Terpasang. Maka selanjutnya kita persiapkan drone-nya. Awal-awalnya kita masukkan baterai dari belakang seperti ini. Nah, kemudian dipasangkan SD card-nya ke dalam slotnya seperti ini. Aku sarankan untuk memakai SD card merek SanDisk tipe Extreme Pro yang size-nya 64 GB. Karena jika dipasangkan memori biasa untuk yang di HP itu, maka drone ini tidak akan bisa merekam dengan cepat video berkualitas tinggi. Nah, kita buka lengan depannya seperti ini, kemudian kaki belakangnya seperti ini. Pada bagian bawah drone-nya ada aku tambahkan landing gear. Landing gear ini berfungsi pada saat pendaratan agar tidak terkena bagian bawah drone-nya. Kalian bisa cari landing gear ini di Tokopedia. Cari aja keywordnya landing gear G-Mavic Mini. Oke, sekarang kita sudah siap dengan drone yang sudah siap untuk diterbangkan dan handphone yang sudah dikoneksikan dengan remote controlnya. So, ikutin aja video berikutnya, jangan di skip ya. Kita hidupkan remote-nya seperti ini. Kita klik dua kali di remote-nya, klik sekali kemudian di hold selama beberapa detik sampai berbunyi seperti ini. Oke, kemudian remote akan mencari sinyal dari si drone-nya yang telah dihidupkan. Setelah hidup remote-nya, maka kalian hidupkan drone-nya. Biasakan seperti itu, ketika kalian ingin menerbangkan, hidupkan dulu remote-nya, baru drone-nya. Ketika kalian telah selesai, maka matikan drone-nya, baru matikan remote-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasi DJI Fly. Ketika remote sudah controller connected seperti ini, tekan connect aircraft. Sekarang kita sudah terkoneksi dengan drone-nya. Ini dengan kameranya sudah connect. Awalnya kita harus men-setting dulu transmission-nya. Nah, di sini di channelnya aku manualkan di frekuensi 5,8 GHz. Tepatnya di channel 149. Nah, ini aku autokan, aku tes aja di 2,4. Karena cuma untuk tes terbang dekat aja. Biasanya aku pakai di 5,8 GHz untuk terbang jauh. Nah,
Sekarang kita lihat di bagian safety-nya. Sepertinya sudah aman, altitude, distance, dan authority to home-nya sudah oke. Oh, ternyata dia membutuhkan kompas kalibrasi. Maka kita kalibrasi dulu kompasnya. Seperti ini, kita putar aircraft-nya 360 derajat secara horizontal. Seperti ini. Kemudian kita putar secara vertikal 360 derajat seperti ini. Ya, kalibrasi sukses. Kemudian kita siap untuk terbang. Pada saat sudah muncul tulisan take off permitted seperti di sudut kiri atas, maka disinilah baru diizinkan untuk take off. Ya, kita take off dulu. Ya, kita sudah terbang. Ya, sudah in flight. Ya, ini home point-nya sudah diupdate. Pada layar smartphone saya itu muncul garis-garis hitam di bagian atasnya. Itu biasa terjadi karena perambatan delay dari drone-nya ke remote-nya. Pada video yang dihasilkan itu tidak ada sama sekali garis tersebut, jadi bersih seperti ini. Nah, kita sudah terbang di ketinggian 20 meter. Hasil video yang direkam cukup bagus di perekaman video 2.7K. Tapi video yang dihasilkan agak sedikit gelap karena pada saat perekaman video ini cuaca agak sedikit mendung ya guys. Pada layar smartphone sudah muncul keterangan RC signal loss. Maka dari tadi sudah loss sebenarnya, tapi dia masih merekam video ini. Berikut fitur-fitur pada DJI Mavic Mini, check it out. Oke, sekian review dari aku mengenai DJI Mavic Mini ini. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe channel ini supaya aku terus semangat untuk berkarya ke depannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sobat YouTube, kembali lagi di channel Bang Tosi. Di video kali ini aku akan ngebahas sebuah alat, yaitu namanya signal booster. Seperti ini signal boosternya. Nah, katanya signal booster ini bisa menambah range jarak tempuh si DJI Mavic Mini. Pada saat pengujian signal booster ini kemarin, kebetulan aku lupa bawa kamera mirrorless aku ke tempat. Jadi aku cuma nge-record screen layar HP aku aja, mulai dari keadaan normal tanpa signal booster dan dipakaikan signal booster ini. So, ikutin aja review berikut ini. Nah, untuk pemasangan alatnya seperti ini. Jadi signal booster ini dibuka seperti ini. Kemudian dipasangkan, ada lubangnya di sini. Lubangnya kemudian dipasangkan di kedua antenanya. Nah, ketika terpasang seperti ini, pastikan kuningannya ini ke arah depan. Jadi seperti ini guys.
Oke. Oke, here we go. Kita masuk ke dalam aplikasi DJI Fly. Yap, ini pada saat ini cuaca cukup cerah. Ini di jam 10 pagi. Berangin sedikit dan kita terbang di area persawahan yang tidak banyak sinyal wifi interference-nya. Oke, kita take off sekarang dan sudah mulai merekam. Perhatikan di sudut kiri atas itu adalah hasil videonya. Ya paling agak sedikit beda 1-2 detik aja. Oke, ini sawah yang sangat terbentang luas. Ya. Kita sekarang sudah berada di altitude 13 meter. Ya, sekarang kita akan menguji dengan tanpa signal booster. Jadi kita tes dengan keadaan normal sejauh mana jarak tempuhnya akan dicapai. Nah, bisa kalian lihat baru di altitude 14 meter aja sudah aircraft not connected to remote control. Oke, dia tersambung kembali. Sekarang kita throttle up ke depan. Ya, sudah di 37, 39, 44 sambil kita naikkan altitude-nya sedikit-sedikit. Ya, sepertinya di depan itu terlihat banyak-banyak pohon kelapa ya. Mudah-mudahan kita tidak terkena pohon kelapa, jadi kita naikkan sedikit altitude-nya 31, 32. Oke, masih normal. Oke, tidak patah-patah ya. Ya, sudah mulai patah-patah sedikit. Ya, tapi terlihat pada sisi sebelah kiri atas hasil videonya tetap merekam dengan bagus. Ya, sudah mulai muncul permintaan return to home. Tapi kita masih merekam, ya masih lancar. Ya, sinyal sudah mulai lemah. Kita sudah berada di jarak 400 meter, ya 400 tembus. Altitude-nya 79 nih, udah nggak sadar saya sampai 79. Tadinya targetnya 30 aja, tapi nggak apa-apa. Kita cuma tes jaraknya aja. Sepertinya drone-nya sedang menembus angin yang cukup kuat. Barusan mengalami perlambatan di udara, jadi 0, sekian kecepatannya. Ya, ini sudah masih lambat. Yap, tembus 500 meter tanpa signal booster dan kecepatannya juga masih lambat menurun. Ya, gambar juga berhenti karena drone-nya ini sedang menembus angin yang cukup kencang sepertinya. Ya, dia mulai jalan lagi. Oke, 550 siap. Oke, lewat. Jadi yang pernah aku terbangkan tanpa signal booster kalau di daerah perkotaan ini nggak nyampe segini guys. Cuma nyampe paling 100-an, 150 udah minta return to home. Buat teman-teman kalau mau ngetes jarak direkomendasikan di area persawahan, perkebunan, ya segala macam tempatnya yang luas. Oke, kita sudah menembus 600 meter. Ya, kita lihat. Oh, terputus. Apakah akan connect kembali? Ya, masih connect 638 meter. Oh, putus lagi. Aircraft temporary. Oke, 639. Sinyal sudah abu-abu tapi masih merekam dengan baik. Yap, masih nyambung 648. Yap. Oke, dia masih jalan. Tapi gambar sudah nge-lag, tidak connect dengan smartphone lagi. Yap. Ini sudah di 737, mentok. Gambarnya sudah macet dan gak jalan lagi. Ya, tapi tetap masih merekam dengan baik. Ya, ini drone-nya sudah nggak connect dengan remote di 737 meter. Dan gambarnya ini lagi berhenti. Kayaknya ini drone-nya lagi mikir ini. Lagi mikir gue balik nggak ya? Gue balik nggak ya? Gue balik Kayaknya udah mentok nih aku di sini. Iya, akhirnya aku balik kanan deh. Nah, buat kalian, kalau udah tidak connect dengan smartphone lagi, nah kalian nggak perlu panik. Ini drone canggih banget, aku percaya banget. Sudah berapa kali aku tes, dia tetap return to home. Gak usah khawatir, gak usah panik. Insya Allah balik kalau memang baterainya masih cukup dan tidak auto landing di tempat lain guys. Ya, terlihat di preview hasil video
dia lagi balik ke home point tapi belum connect ke smartphone. Di smartphone masih ditandai dengan tanda merah, smartphone dan aircraft tidak connect. Pada layar smartphone masih terlihat gambar abu-abu pada saat terputus sinyal tadi. Oke, kita sudah connect kembali di kecepatan 7,9 dan distance-nya 370-an. Ya, kita sudah connect kembali dengan remote. Kita menuju home point. Pada saat pertama diterbangkan tadi, ada sedikit sinyal interference, namun tidak jadi masalah. Ya, sedikit lagi kita hampir sampai ke home point. Pada pengujian ini aku memakai di frekuensi 5,8 GHz dan juga di channel 149. Jadi aku langsung ngetes di 5,8 GHz supaya jauh dari sinyal intervensi. Baik juga nanti aku tes dengan signal boosternya di frekuensi 5,8. Seperti yang kalian lihat tadi, dengan memakai frekuensi di 5,8 tanpa signal booster, aku mencapai di 737. Bisa juga kalau kalian mau pakai di 2,4 GHz, mungkin hasilnya akan berbeda. Bisa jadi jarak maksimal yang ditempuh tidak sejauh jika kita memakai frekuensi 5,8 GHz. Sinyal WiFi dari perumahan itu juga memakai di frekuensi 2,4. Nah, makanya jika kita memakai di 2,4, maka akan sangat mengganggu sinyal WiFi dari remote ke drone-nya. Nah, sekarang kita tepat berada di home point dan sedikit demi sedikit kita akan landing. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mencoba pengujian dengan memakai signal booster dengan frekuensi yang sama di 5,8 juga. Oke, kita lihat saja perbedaannya guys. Oke, kita lanjut ke pengujian kedua dengan menggunakan signal booster. Di remote sekarang sudah terpasang signal boosternya. Kita sekarang sudah mulai merekam videonya. Dan kalian bisa lihat di sudut kiri atas sudah ada hasil videonya. Jadi kalian tinggal lihat aja gimana perbedaan antara hasil video dan saat penerbangan ini di layar HP. Sama dengan percobaan sebelumnya, kita mulai menerbangkan lurus ke arah yang sama. Nah, di sini aku nanti akan menjelaskan satu persatu perbandingan yang sebelum memakai signal booster dan yang setelah memakai signal booster. Teman-teman, perbedaan pertama adalah pada saat sebelum menggunakan signal booster tadi, di jarak 340-an ini sudah menampakkan weak sinyal, sedangkan telah memakai signal booster di sini belum nampak adanya tanda-tanda sinyal lemah. Ya, kita lihat kapan sinyalnya lemah. Masih lancar di 450. Oke, tembus, belum sinyal lemah. Oke, sangat nampak ya perbedaannya. Teman-teman, sebagai info aja, ini aku terbangkannya di daerah Kabupaten Pidijaya, Aceh, tepatnya di Kota Merdu. Di sini cukup banyak potensi pertanian, jadi cukup banyak area-area persawahan yang sangat luas. Makanya aku pilih tempat ini sebagai pengujian alat ini. Sudah mencapai di jarak 600 meter. Nah, ini sudah cukup jauh, hampir 2 kali weak sinyal dari yang sebelum signal booster tadi. Nah, di sini baru weak sinyal 680-an. Bisa dilihat ya perbedaannya teman-teman. Weak sinyal setelah memakai signal booster di 700, hampir menembus 700. Berarti 1 kali lipat dari sebelum memakai signal booster tadi.
teman-teman sudah mencapai hampir 900-an ya, sudah lewat, namun gambar sudah freeze, tapi di perekaman masih lancar. Kita lihat 900-an, apakah tembus 1 km atau 1000 meter? Ya, tembus 1000 meter, masih oke, mantap. Kita lanjut terus teman-teman. Kita lihat sinyal transmisi gambarnya sudah mulai agak melambat, sudah mencapai 1054 meter ya, gambar sudah mulai berhenti. Namun terlihat pada sudut kiri atas drone masih merekam videonya dengan baik. Kita lihat tidak connect dengan remote, tapi gambar masih jalan. Kita tunggu aja. Apakah masih connect ke remote beberapa saat? Yap, 1083 masih connect. Pada previewnya video tersebut masih jalan, namun drone-nya sedang berhenti. Terlihat seperti memikirkan akan berbalik return to home. Kita tunggu aja. Apakah dia akan balik? Yap, balik kanan lagi seperti tadi. Ya, itu dia sudah mentok di situ. Dia akan return to home, namun belum connect ke remote seperti di percobaan pertama tadi, guys. Di sini bisa dilihat perbedaannya teman-teman. Pada saat percobaan pertama tadi mentok loss sinyal di 737 tanpa signal booster, dan kemudian di saat percobaan kedua mampu menembus 1 km lebih, tepatnya di 1083 meter dengan menggunakan signal booster. Ya, berarti nambah sekitar 400 meter aja gitu, guys. Menurut aku sih guys, sudah cukup lumayan dengan menambah jarak tempuh dari si drone DJI Mavic Mini. Kita tunggu teman-teman sampai dia terkoneksi kembali ke remote controlnya. Remote control sudah menangkap kembali gambar dari si drone DJI Mavic Mini. Ya, kita lihat sudah terkoneksi. Ya, kita tunggu sampai dia balik ke home point. Aku sengaja tidak mempercepat video ini supaya teman-teman tahu bagaimana realnya video ini ketika diambil. Harap bersabar sampai video ini selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian untuk menjadi pertimbangan membeli alat signal booster ini. Kalau teman-teman minat dengan signal booster ini, kalian bisa cari di Tokopedia aja. Link pembeliannya ada aku kasih di deskripsi video ini. Kita sudah sampai di home point, artinya kita telah selesai pengujian dengan memakai signal booster. Nah, seperti itulah teman-teman yang kalian lihat. Itu jarak tempuh DJI Mavic Mini jadi bertambah ketika menggunakan alat ini. Ya lumayan, bisa menambah ya setengah dari jarak normalnya tanpa booster. Nah, jadi gimana guys, menurut kalian alat ini cukup worth it nggak untuk dibeli? Menurut aku sih worth it banget. Karena kenapa? Harganya juga murah, 85.000. Bolehlah untuk menambah sedikit dari jarak tempuh DJI Mavic Mini kalian. Sekian video dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like videonya dan subscribe channel aku di sini agar aku lebih bisa semangat untuk berkarya, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Tosi. Nah, masih dengan seputaran drone DJI Mavic Mini. Pada video aku sebelumnya, kita sudah bahas mengenai tes range yang ditempuh oleh DJI Mavic Mini. Nah, pada video kali ini, kita akan tes ketinggian atau altitude yang dicapai oleh drone berikut ini. Nah, seperti apa reviewnya? Langsung aja nonton videonya. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map.
Take off. The home point has been updated. Please check it on the map.
Nah, seperti itu dia tadi teman-teman mengenai review tes altitude DJI Mavic Mini. Nah, jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe channel Bang Tosi supaya bisa lebih termotivasi untuk bikin video-video yang menarik untuk kalian berikutnya. Have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Bang Tosi. Pada video kali ini aku akan jelasin 4 fitur quick shot pada DJI Mavic Mini. Caranya dengan pilih quick shot, kemudian pilih drone, kemudian pilih berapa jarak yang kalian mau. Untuk yang pertama kita tes untuk quick shot drone. Pertama-tama kita tap tanda plus, kemudian kita gambar area menyerupai kotak pada target yang akan kita shot. Kemudian dia akan menghitung dan dia mulai merekam. Ini secara otomatis tanpa kita kontrol, dan dia akan merekam sampai dengan prosesnya selesai 100%. Mohon maaf nih teman-teman, sinyal streaming dari drone ke remote agak kurang bagus, makanya terjadi gambar kotak-kotak. Mungkin pengaruh dari angin laut, aku nggak tahu juga, biasanya nggak pernah gini. Namun pada hasil video dia tetap merekam dengan bagus, contoh seperti hasil video drone berikut ini. Untuk mode-mode quick shot berikutnya kita tetap melakukan dengan cara yang sama. So, tonton semua hasil videonya ya guys.
assalamualaikum sobat, kembali lagi di channel Bang Tosi. Pada video kali ini aku akan share mengenai teknik pengambilan video menggunakan drone. Pada saat ini cukup banyak teman-teman vlogger ataupun youtuber yang telah menggunakan drone untuk kebutuhan videografi mereka. Bahkan orang-orang biasa pun sudah bisa menggunakan drone. Mungkin karena drone sekarang didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah mereka pada saat menerbangkan drone, mulai dari awal menerbangkan sampai dengan mendaratkan drone-nya full record. Jadi tidak tahu mau mengambil gambar apa, objek apa. Jadi mereka kebingungan pada saat menerbangkan. Jadi di sini aku ingin membagikan tips yang baik pada saat pengambilan video agar video lebih sinematik dan juga lebih enak untuk ditonton. Oke, simak terus videonya. Oke, kita mulai aja sobat untuk teknik video sinematik drone yang pertama, unveiling shot. Pergerakan drone seperti ini cocok untuk video pembuka atau masuk ke sebuah scene baru. Cara membuat gerakan seperti ini cukup mudah saja, yaitu kita terbangkan drone mulai dari rendah di depan foreground dengan arah kamera ke depan sambil perlahan naik sampai bagian backgroundnya terlihat. Kamu bisa manfaatkan pohon, tebing, atau apapun sebagai foregroundnya. Teknik video cinematic drone yang kedua yaitu bird eye shot. Pergerakan drone ini meniru seperti mata burung elang yang sedang mencari mangsanya. Kamu bisa manfaatkan garis pada objek tertentu, misalnya seperti jalan atau tepi pantai. Caranya mudah, cukup kita terbangkan drone maju atau mundur dengan kamera mengarah ke bawah 90 derajat sambil mengikuti dari garis objek yang akan di-shot. Gerakan secara perlahan agar video lebih sinematik. Teknik yang ketiga, crane shot. Pergerakan drone ini meniru pergerakan dari crane kamera. Jadi secara perlahan drone kita naikkan ke atas sambil tilt gimbalnya ke bawah secara smooth. Seakan-akan kita sedang membuat efek seperti pada crane kamera. Teknik yang keempat, pull back shot. Pergerakan drone ini sangat menarik karena dengan terbang mundur dengan kamera mengarah ke depan, kita tidak bisa melihat objek sebelumnya. Jadi seperti dibuat penasaran dan begitu objek terlihat seakan kita diberikan surprise sesuatu objek yang ada di belakang drone. Lanjut ke teknik berikutnya, slider shot. Pergerakan drone ini meniru pergerakan slider kamera. Biasanya slider kamera bergeraknya menyamping ya guys. Syaratnya harus ada foreground dan gerakan menyamping dengan kamera mengarah ke depan dan bisa divariasikan gerakannya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Atau bisa juga divariasikan diputar sedikit mengarah ke tengah seperti ini. Teknik berikutnya, tripod shot. Membuat gerakan tripod shot ini cukup mudah. Kita cukup menstabilkan saja drone-nya pada ketinggian tertentu dan kemudian kita rotate drone-nya 360 derajat dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Fungsinya ini sama seperti kita foto panorama untuk melihat informasi objek yang berada di sekitarnya. Untuk teknik berikutnya, tilt reveal shot. Pergerakan drone seperti ini juga bisa digunakan untuk opening video bagi kamu yang kesulitan mendapatkan foreground. Caranya cukup mudah, kamu tinggal gerakan drone maju atau mundur sambil kamu tilt gimbal kameranya ke atas dan mengarahkan ke point of interestnya. Usahakan gerakan drone dan tilt gimbal kameranya harus smooth agar lebih memberikan kesan sinematik. Teknik berikutnya, orbit shot. Gerakan drone ini memberikan kesan yang keren dan dramatik, di mana drone bergerak mengitari objek atau point of interest dengan menggunakan fitur. Fitur ini sudah tersedia pada drone DJI atau yang disebut juga circle shot.
Kita juga bisa lakukan secara manual dengan menggerakkan drone ke kiri atau ke kanan sambil dirotasi drone-nya dengan smooth. Bisa juga diaktifkan grid line atau garis pembantu supaya bagian tengah dari objek selalu bisa kita pertahankan di tengah. Jangan sampai ada gerakan yang tiba-tiba agar hasil video pada objek tersebut terekam dengan bagus dan sempurna. Teknik berikutnya, fly through shot. Pergerakan drone ini mengharuskan pilot drone menggerakkan drone-nya melewati celah-celah sempit pada suatu bangunan atau pepohonan. Kita juga harus memperhatikan drone selalu pada line of sight agar tidak terjadi tabrakan, kecuali drone kamu sudah sensor anti nabrak, mungkin akan lebih aman. Teknik berikutnya, head over shot. Pada dasarnya dalam head over shot ini, pergerakan kameranya menghadap lurus ke bawah 90 derajat dan dengan menggerakkan drone secara vertikal maupun horizontal. Atau juga bisa ditambahkan variasi gerakan dengan merotasi atau men-circle drone-nya. Usahakan gerakan drone secara smooth agar yang nonton juga tidak pusing dan juga lebih memberikan kesan yang lebih sinematik. Untuk teknik berikutnya, tracking shot. Pada teknik ini mengharuskan pilot drone selalu mengikuti objek yang sedang bergerak, baik shot dari belakang objek maupun dari kiri dan kanan objek. Namun pada beberapa drone seperti DJI yang kelas menengah ke atas sudah disediakan fitur active track, sehingga sudah dilakukan dengan fitur otomatis ini tanpa digerakkan secara manual. Oke, untuk yang berikutnya guys, ada low altitude shot. Pada teknik ini, seorang pilot drone harus memperhatikan area terbangnya, dikarenakan drone akan terbang sangat rendah dan sangat dekat dengan objek tertentu. Pada teknik ini juga memberikan kesan sinematik, karena drone merekam video dengan pergerakan objek yang cepat di bawahnya. Teknik video drone yang terakhir yaitu drone shot. Pergerakan drone ini paling sering digunakan sebagai penutup. Caranya mudah, cukup gerakkan drone secara mundur dari altitude yang rendah dari suatu objek sambil menaikkan drone secara bertahap ke altitude yang tinggi, sehingga area yang tadinya terlihat kecil akan terlihat luas. Jika kalian pengguna drone sudah mampu menguasai 13 jenis pergerakan angle drone ini, insya Allah video kalian akan enak untuk ditonton. Nah, itu dia sobat, mengenai 13 teknik pengambilan video menggunakan drone. Jika kalian punya teknik sinematik video lainnya, silahkan komen di bawah. Dan like videonya jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Bang Tosi, supaya aku bisa lebih semangat untuk berkarya selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum.